Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-50 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop jatuhnya Babel, Israel kembali. Inilah pesan Tuhan kepadaku tentang kota Babel dan penduduknya. Pasanglah tanda dan umumkan kepada bangsa-bangsa bahwa Babel telah jatuh. Jangan rahasiakan hal itu. Merodak dewanya telah dihancurkan, dan patung-patungnya yang cabul pecah berantakan, serta berhala-berhalanya sangat dihinakan. Suatu bangsa dari utara akan datang menyerang Babel dan membuat negeri itu menjadi padang tandus. Manusia dan binatang akan lari, dan tak ada lagi yang mau tinggal di sana. Tuhan berkata, pada waktu itu orang Israel dan Yehuda akan datang bersama-sama dengan menangis, mencari Aku, Allah mereka. Mereka akan menanyakan jalan ke Sion, lalu berjalan ke jurusan itu. Mereka akan membuat perjanjian bagi abadi dengan Aku, dan akan tetap memegangnya. Umatku ibarat domba yang telah dibiarkan tersesat di pegunungan oleh gembala-gembalanya. Mereka mengembara dari satu gunung ke gunung yang lain dan tidak tahu lagi di mana rumah mereka. Mereka diserang dan disiksa oleh semua yang bertemu dengan mereka. Musuh-musuh umatku berkata, apa yang kita lakukan tidak salah, sebab orang-orang itu telah berdosa kepada Tuhan. Leluhur mereka percaya kepada Tuhan, jadi seharusnya mereka pun tetap setia kepadanya. Hai umat Israel, larilah dari Babel. Kamulah yang mula-mula harus pergi, supaya yang lain menyusul. Aku akan mengerahkan sejumlah bangsa yang kuat-kuat dari utara supaya mereka menyerang Babel. Mereka akan mengatur barisan untuk bertempur melawan Babel dan mengalahkannya. Mereka adalah pemanah-pemanah ahli yang panahnya tak pernah meleset. Babel akan dirampasi dan perampasnya akan mengambil segalanya dengan sesuka hati. Aku Tuhan telah berbicara. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam perenungan kita hari ini, saya berikan tema bagi kita semua, yaitu Allah berdaulat dan adil. Sekali lagi, Allah berdaulat dan adil. Dalam perenungan kita hari ini, Bapak Ibu, berita yang akan kita renungkan ini, atau firman Allah yang kita renungkan ini, yang disampaikan oleh Yeremia, berfokus pada kedaulatan Tuhan dalam memakai Babel untuk menghukum Yehuda. Yang dimana karena kejahatannya yang melampaui takaran. Sehingga Bapak Ibu sepanjang pasal-pasal yang telah bergulir sebelumnya, kalau kita melihat bagaimana kita melihat keperkasaan Babel dalam melibas bangsa-bangsa lain, termasuk Yehuda yang dihukum oleh Allah karena kejahatan mereka yang sudah melampaui batas takaran daripada Allah. Sehingga dalam pasal 46 sampai 49 dikatakan, oleh karena kehendak Tuhan tidak ada bangsa yang lain yang dapat luput daripada tangan Babel. Namun hari ini kita melihat dalam pasal 50 ini memuat bagaimana penghukuman Tuhan atas Babel. Bapak Ibu yang terkasih, sebelumnya selalu saya berkata bahwa Babel ini kita kenal dan ditakuti sebagai bangsa yang menyerbu dari utara dan serta telah menaklukkan Yehuda dan menjadikan Yehuda menjadi budak di Babel.
Bapak Ibu saudara terkasih, Tuhan memang memakai Babel untuk menghukum umatnya yang berdosa. Tetapi tindakan Babel telah melampaui wewenang yang Tuhan berikan. Maka Tuhan kita adalah Allah yang berdaulat dan Allah yang adil. Sehingga Allah menghancurkan Babel dengan berita atau dengan titah pada musuh dari utara. Kita melihat tadi Bapak Ibu saudara terkasih di ayat pertama sampai dengan yang ke-10. Allah boleh menjelaskan lewat firman-Nya kepada Nabi Yeremia apa yang menjadi alasan kuat sehingga Yehuda harus mengalami penghukuman itu. Mereka seperti domba yang berpindah-pindah tempat, sehingga mereka tidak tahu lagi jalan pulang. Sehingga Allah kembali menggembalakan mereka. Dan itu terjadi Bapak Ibu bukan semata-mata karena usaha manusia. Sekalipun kita melihat Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan tadi di dari ayatnya yang keempat sampai dengan yang kelima, bahwa dikatakan pada waktu itu orang Israel dan Yehuda akan datang bersama-sama dengan menangis mencari Aku Allah mereka. Mereka akan menanyakan jalan ke Sion, lalu berjalan ke jurusan itu. Mereka akan membuat perjanjian abadi dengan Aku dan akan tetap memegangnya. Kita melihat suatu tindakan yang boleh Tuhan lakukan, yaitu bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat dan Allah yang adil. Ketika umat itu datang bertobat berbalik kepada Allah, sekalipun murka Allah telah menyala-nyala, namun kasih-Nya akan menutupi segalanya itu. Oleh karena itu, hal apa yang mau kita petik dalam renungan kita pagi hari ini? Kita mau diajar Bapak Ibu, bahkan diajak melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, supaya kita boleh melihat kedaulatan dan keadilan Allah. Dia tidak pernah bermain-main dengan janjinya. Dia adalah Allah yang setia. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka mata kita supaya kita melihat bahwa kita memiliki hak istimewa yang diberikan Allah dalam hidup kita. Sekalipun kita telah berdosa, namun Dia rela mati di kayu salib hanya untuk menebus kita, sehingga kita memiliki hak istimewa. Oleh karena itu, jangan pernah sia-siakan hak istimewa ini. Mari, Allah telah memberikan tanggung jawab dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang percaya dan menjadi saksi Kristus. Oleh karena itu, mari hidupi itu. Lakukan itu dalam kehidupan kita. Maka kita akan menjadi saluran berkat Tuhan. Bapak Ibu terkasih, penghukuman atas Babel memperlihatkan bahwa meskipun Allah mempunyai kekuasaan dan kekuatan yang mutlak, namun Dia tidak mempergunakannya secara sewenang-wenang. Kalau kita melihat bagaimana Allah berfirman melalui Nabi Yeremia, menyampaikan apa yang menjadi pelanggaran-pelanggaran daripada Yehuda, sehingga Allah harus murka dan menyatakan malapetaka itu. Tetapi Allah tidak senang-senang. Allah menunjukkan kedaulatan dan keadilannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita teladani Allah ketika kita harus menggunakan kekuasaan dan kekuatan kita sekecil apapun. Dan mari kita lakukan itu demi kesejahteraan sesama kita, umat manusia, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di akhir renungan kita hari ini, mari jadikan hidup kita menjadi alat Tuhan dan pakai hak keistimewaan itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Karena kasih karunia-Nya lah kita boleh ada sampai hari ini. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami telah merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kami melihat, bahkan membuka mata kami, bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat dan penuh dengan keadilan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sekalipun Tuhan kami telah berbuat dosa, namun Engkau masih mengasihi kami, menyatakan kasih karunia itu dalam hidup kami. Tuhan, kami mau melihat itu dan mempergunakan itu untuk boleh memuliakan Engkau Allah sebagai juru selamat dalam hidup kami. Terpuji termulia nama Bapa. Kami sudah berdoa dan menutup renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.